Hai, jumpa lagi di channel Ahmad Nurhotim Official, channel yang membahas tentang optimasi belajar. Di channel ini, kamu bisa menemukan berbagai informasi seputar cara-cara efektif dalam belajar yang tentunya sangat bermanfaat untuk progres hasil belajarmu ke depan. Semua dibahas di sini mulai dari A sampai Z. Sudah niat mau rajin belajar, tapi selalu gagal. Apa ya penyebabnya? Kenapa kok kita terkadang gagal untuk konsisten dalam mengerjakan suatu hal? Sebelumnya saya mau cerita nih, pengalaman pribadi kalau kita berhasil konsisten mengerjakan suatu pekerjaan. Dulu saat kuliah S1, badan saya kurus krempeng. Ya bisa dibilang kutilang alias kurus tinggal tulang. Suatu saat, tepatnya pada tahun 2009, saya buka handphone. Saya lihat diri saya sendiri. Di gambar itu saya terlihat kurus banget dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Saya berkata sama diri sendiri, wah kayaknya harus ada yang diperbaiki nih. Saya melihat badan saya kurang berisi, terlalu kurus, kayak kurang gizi gitu. Sejak saat itulah ada keinginan untuk berubah lebih baik, alias ingin punya badan yang lebih berisi, lebih sehat, dan gak kurus krepeng lagi. Selanjutnya, saya olahraga setiap hari di rumah. Saya beli alat-alat gym yang harganya ekonomis pastinya. Karena waktu itu tempat gym belum ada yang dekat dengan rumah. Selanjutnya, saya mulai berlatih secara konsisten. Saya bersemangat sekali untuk latihan. Jadi, gak sampai gak latihan. Pasti latihan terus. Kecuali ada gangguan dari luar diri saya sendiri. Selama tidak ada tugas-tugas penting dan dadakan, ya saya konsisten latihan dan saya senang menjalaninya. Setelah 6 bulan berlatih, saya melihat perubahan pada diri saya. Saya terlihat lebih oke ya. Menurut saya sih. Menurut kamu gimana? Fotonya kayak gini. Gimana? Jauh banget kan perubahannya? Sejak saat itu, saya tahu dan merasakan sendiri kalau konsisten itu penting banget untuk mencapai tujuan. Untuk bisa berubah lebih baik, apapun itu ya harus konsisten. Tidak bisa selain itu. Itu cerita yang pertama. Terus saya mau cerita lagi nih. Ini pengalaman yang kedua. Pengalaman di saat saya menulis buku Jejak Kiai Haji Zainul Muin, Kajian Sejarah dan Peran Sosial. Bukunya seperti ini. Kalau mau beli, cek di deskripsi. Jadi ceritanya gini, setelah lulus S2 tahun 2015, itu kan masih hangat-hangatnya saya selesai bikin tesis. Tesis itu apa? Bagi kamu yang belum tahu tesis itu tugas akhir bagi mahasiswa S2. Jadi saat itu saya haus banget sama yang namanya nulis dan melakukan penelitian. Karena selama nulis tesis itu kan oleh dosen didorong terus-menerus supaya melakukan penelitian yang baik. Dan tesis saya waktu itu lumayan parah ya revisinya banyak banget. Tapi karena sering dibimbing oleh dosen, kebiasaan itu malah membuat saya jadi ketagihan untuk nulis. Setelah lulus kuliah, saya merasa kurang puas dengan tesis saya sendiri. Padahal sudah final dan sudah di ACC. Tapi saya merasa kurang total aja dengan hasil yang saya capai. Karena kalau tugas akhir di kampus kan kita tidak bisa ngatur sendiri waktunya. Jadi mau dibagus-bagusin kayak gimana juga ya tetap harus dipercepat gitu kan. Singkat cerita akhirnya pada tahun 2017 saya menemukan ide untuk menyalurkan hasrat saya. Saya berinisiatif untuk melakukan studi tokoh. Akhirnya saya pilih Kiai Haji Zainul Muin sebagai tokoh yang mau saya teliti. Kemudian saya mulai menulis. Selama penulisan, saya terus belajar cara-cara penulisan buku ilmiah. Saya pelajari satu persatu, dan saya benar-benar menikmati belajar itu. Ya, ketika nulis buku, saya have fun menjalaninya. Singkat cerita, buku pertama saya pun terbit pada tahun 2018. Dan saya sangat senang karena bisa menyelesaikan buku saya. Saya tidak peduli, menurut orang lain tulisan saya itu bagus atau tidak. Yang jelas saya sudah bisa mencapai tujuan. Dan saya have fun menjalani proses tersebut. Nah, kedua cerita tadi itu menegaskan bahwa motivasi intrinsik itu penting agar kamu bisa konsisten secara otomatis dalam hal apapun, termasuk belajar. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri. Tidak butuh pengakuan dari orang lain, tidak ada yang nyuruh, dan tidak ada yang ngajak. Intinya motivasi intrinsik itu ya motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri dan kamu have fun saat melakukannya.
Motivasi itu ada tingkatannya. A motivated, external, introjected, identified, integrated, intrinsic. Nah, motivasi intrinsik ini merupakan motivasi level 5. Kalau kamu sudah merasa senang dan terus ingin belajar suatu hal yang belum kamu pahami, itu tandanya kamu sudah memiliki motivasi intrinsik. Dan itu akan bikin kamu secara otomatis konsisten belajar. Karena motivasi intrinsik ini penting banget dalam mengantarkan seseorang mencapai tujuan, maka dari itu perlu kita tumbuhkan dalam diri. Bagaimana cara menumbuhkannya? Kalau ditinjau dari sumber utama motivasi intrinsik ini muncul, menurut Lepper dan Hodel, ada 4 sumber, yaitu adanya tantangan, keinginan, kontrol, dan fantasi. Lebih lanjut dari itu, ada 3 unsur yang mendorong terbentuknya motivasi intrinsik ini, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam belajar? Yang pertama, otonomi. Biasakanlah dirimu berkuasa atas materi apa yang mau kamu pelajari dan cara apa yang akan kamu gunakan untuk mempelajarinya. Intinya, kamu harus terbebas dari batasan dari orang lain. Misalnya, ada yang bilang kalau mau belajar bahasa Inggris harus sering menerjemahkan teks berbahasa Inggris. Ya, betul, tapi kamu boleh kok pakai cara yang kamu suka. Misalnya, mendengarkan musik atau nonton film bahasa Inggris sambil menerjemahkannya. Kalau itu yang bikin kamu antusias, ya sudah, lakukan. Karena ketika kamu tidak bisa memilih mau pakai cara apa kamu belajar, kamu akan sulit untuk punya motivasi intrinsik. Nah, kamu harus keluar dari batasan itu. Buatlah keyakinan pada diri sendiri bahwa untuk belajar suatu materi tertentu, kamu boleh menggunakan cara apapun yang memang ingin kamu gunakan untuk belajar. Yang kedua, kompetensi. Motivasi intrinsik itu bisa meningkat kalau kamu jago di bidang itu, alias kompeten. Makanya, kalau ingin punya motivasi level 5 ini, ya kamu harus sudah bisa atau sudah paham materi dasar pada bidang yang sedang kamu pelajari. Kamu harus tahu sekarang kamu berada di level mana di bidang itu. Yang ketiga, keterkaitan. Kalau kamu punya kelompok atau komunitas yang satu hobi atau satu bidang dengan apa yang sedang kamu pelajari, misalnya, kamu lagi belajar filsafat, terus kamu punya komunitas diskusi atau debat yang mengulas tentang filsafat, itu akan meningkatkan kesenanganmu saat kamu berhasil menyampaikan hasil racikan pikiranmu, alias hasil kamu berfilsafat. Dan itulah yang akan bikin kamu nagih untuk menyampaikan hasil pemikiranmu. Nah, 3 komponen inilah yang akan membuatmu memiliki motivasi intrinsik. Intinya, kalau kamu mau melakukan sesuatu atau sedang belajar materi tertentu, terus kamu merasa seru mempelajarinya, kamu ingin terus-terusan ningkatin levelmu di bidang itu, nah, itu indikasi kamu sudah memiliki motivasi intrinsik. Jadi, ingat ya, 3 komponen tadi, otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Oke, cukup dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya channel ini terus berkembang. Saya Ahmad Orhotim. Bye.